Oke. Testing ya, sekarang kita bilang testing type. Oke, di sini, functional requirement itu functional testing, kemudian non-functional requirement itu adalah non-functional testing. Maksudnya gimana? Oke, functional, requirement adalah functional testing. Di, eee, bentar, ada lanjutannya nggak? Oke. Dari satu, slide ini, maksudnya ada yang bisa menyimpulkan maksud dari satu satu slide ini? Ada yang bisa menyimpulkan satu slide ini? Apakah masih ada orangnya? Ada, Pak. Oke, saya tunggu. Halo, gimana? Sorry, saya diambil minum bentar. Ada yang bisa menyimpulkan satu slide? Agak sulit ya, bahasa Inggris ya. Jadi testing itu ada yang, secara fungsional sama non, fungsi. Di sini kan dia bilang, fungsional itu gimana? Fungsional ya berdasarkan requirement, udah gitu kesimpulannya. Functional testing itu ya berdasarkan requirement. Tapi kalau, non fungsional itu, dia tidak dia di luar fungsi itu. Gimana maksudnya? Contoh, eee, ada halaman login, terus sampean memasukkan, oke, saya kasih, contoh kayak gimana ya, contoh, di sini ada nggak ya? Ini nih. Nah, ini kelihatan kan ya? Ini katakanlah, form ini default-nya adalah string. Terus, eee, kalau secara fungsinya dia memang harusnya adalah teks gitu kan, masukkan teks atau kombinasi number juga bisa, kombinasi number, gitu ya. Itu secara fungsionalnya. Jadi requirement-nya memang seperti itu. Nah, kalau non fungsional itu gimana? Non fungsional itu sampean ngetes di luar requirement. Ye. Tahu requirement kan? Jadi di luar ketentuannya. Kalau di sini form ini, string, sampean bisa masukkan 1, 2, 3, 4 enggak, gitu. Oke.
Terus kalau katakanlah Asaman punya sebuah form login gitu ya. Kayak saya login terus gitu ya, biar contohnya satu aja. Ini ya di sini ada form login gitu ya. Terus ada sebuah form username. Terus di sini ada password ya. Username ini isinya adalah ini email. Oke. Nah, kalau secara fungsional tesnya itu Saman tinggal masukin email aja di sini. Gitu ya. Lantas kalau non fungsional itu Saman coba masukkan number, apakah dia masuk, error apa enggak gitu. Nah, itu ngetes secara non fungsional. Kalau fungsional ya sesuai requirement-nya dia memasukkan memasukkan email gitu ya, memasukkan email. Itu simpel nih. Simpelnya seperti itu. Paham dari sini? Jadi testing itu ada dua, ngetes secara fungsional sama ngetes secara non fungsional gitu. Oke. What is testing nggak perlu sampean. Nah, selanjutnya ini ada istilah positive test sama negatif test. Positive test sama negatif test. Oke, kalau positif test, check that aplikasi have normal and expect with normal legal input data gitu. Terus kalau negatif test itu check that the system does not do thing that is not support to do when invalid or illegal data provide. Nah, ini hampir mirip kayak ini nih. Non fungsional ada. Kalau fungsional test itu positif test, kalau non fungsional itu negatif test. Cuman ini mungkin sedikit agak berbeda. Agak berbedanya gimana? Agak berbedanya terkadang siapa? Si produk itu juga memasukkan ke dalam requirement negatif testnya gitu ya. Akhirnya dia masuk ke dalam fungsional test gitu ya. Paham dari sini? Antara positif test sama negatif test, kadang negatif test itu juga bisa masuk ke dalam fungsional test. Karena ada juga yang menuliskan negatif test itu di dalam requirement. Maksud contohnya gimana? Tolong pastikan gitu kan. Tolong pastikan form username itu berisikan email, bukan berisikan number ataupun selain email gitu ya. Nah, itu kan ada di dalam requirement gitu ya. Ada di dalam requirement, tapi kalau yang namanya negatif test itu di luar ketentuan yang seharusnya. Yang mana yang seharusnya adalah yang dimasukkan adalah email, tapi yang diisi itu number gitu. Yaitu negatif test. Jadi ada dua, positif test sama negatif test. Gitu ya. Di mana istilah lain adalah test to pass itu untuk positif test, negatif test itu adalah test to fail gitu. Test to fail. Ini contoh ya, contoh. Ada objektif what to check, test case sama coverage. Ada positif test sama negatif test. Nah, kalau objektifnya secara aspek objektif dia to prove that application functional as expected gitu. Oke. Terus kalau negatif test to try break the system. Secara fungsional, secara positif case itu dia nge-approve aplikasi secara fungsionalnya berjalan gitu. Kalau si negatif test dia try cari kesalahan di aplikasi itu ya. Di luar aplikasi itu di jalan. Terus ini kan perbedaannya ya.
Terus what to check, ya, apa yang dicek ya, that the product does what happen support to do, ya, apa yang dibilang ke tim produk ya itu dilakukan ya. Terus to check that product does not fail or does not do what it's not support to do. Ya intinya negatif test itu dicoba di luar yang seharusnya itu kesimpulannya. Ada positif test sama negatif test. Ini contoh skenarionya. Ini ada skenarionya seperti apa? Skenarionya adalah di mana kalau password itu 6 karakter, 20 karakter, terus dia contoh ada 10 karakter. Nah, kalau negatif test dia dicoba nih ya, dicoba 5 karakter apakah ada error? 21 karakter adakah ada error atau 10 karakter ada error. Ini not spesial karakter. Gimana kalau saya masukkan 1 sampai 10 tanpa spesial karakter ya apakah error atau tidak. Itu contohnya. Ini negatif test. Gitu. Priority ya. Prioritasnya yang mana gitu kan? Prioritas yang harus dilakukan itu yang mana? Yang prioritas adalah positif test. Negatif test apakah tidak prioritas? Ya prioritas, tapi sedikit di bawahnya. Jadi di bawahnya positif test, ya. Test to pass, test case high priority. Jadi ya, positif test itu prioritas yang cukup tinggi. Jika ada permasalahan di positif test, ya positif test itu harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Terus kalau ada negatif test ya kalau masih ada positif test yang belum di solve atau dikerjakan ya nomor 2-nya poin keduanya adalah negatif test ya nanti dulu tadi. Semen harus bisa mengatur prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ketika ketemu apa itu permasalahan. Cuma nanti kalau Saman jadi tester ya atau ngetes aplikasi ya Saman harus bisa nih memprioritaskan mana yang saya tes terlebih dahulu gitu. Oke. Selanjutnya nanti ada test condition, itu masuk ke test case, itu beda lagi pertemuannya agak panjang dan agak saya harus menjelaskan secara detail karena test case itu sangat penting. Dari sini cukup ini aja dulu. Ada yang ingin saya tanyakan? Apakah ada? Halo? Halo? Halo, Pak. Aman ya berarti ya? Oke. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, berarti cukup sekian. Saya tunggu tugasnya dikerjakan agar nanti ketika UAS Saman bisa tinggal leha-leha, tinggal mengerjakan. Jadi UASnya ya 2 itu. Yang pertama dokumen yang sudah tugas yang